Kameranya pakai yang Prescott. Oke, Bang Nanda, agendanya apa sih Bang? Akhirnya silakan dijawab oleh Oke, tadi agendanya adalah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Jadi penggugat ini namanya Argo Dinar. Argo Dinar ini mengklaim bahwa dialah pemilik merek Lambetura. Ya, sedangkan di dalam kantor merek Dirjen Haki itu terdaftar atas nama Nanda Persada SH. Jadi jelas secara hukum merek tersebut adalah dimiliki secara sah oleh Nanda Persada. Nah, justru sebaliknya mereka ini mengajukan gugatan adalah sebagai alasan untuk mengalihkan isu bahwa saat ini sedang ada proses pidana yang sedang berjalan atas laporan Nanda Persada terhadap penggugat dan teman-temannya. Ya. Apa itu laporannya? Laporan adalah satu, pelanggaran merek, yang kedua adalah pemalsuan tanda tangan. Ya, jadi pasal pemalsuannya itu di 263 KUHP ya, dan juga undang-undang pelanggaran merek. Ini sedang proses berjalan di Polda Metro Jaya, di Krimsus, masih dalam proses bergulir. Kemudian dari situ mereka mengajukan gugatan terhadap pembatalan merek. Jadi dia mengajukan gugatan untuk membatalkan merek atas nama Nanda tersebut. Gitu. Tetapi yang lucunya adalah gugatan itu dilakukan setelah adanya laporan polisi. Gitu. Sedangkan dia mengklaim bahwa merek itu sudah dimilikinya dari tahun 2015. Kalau memang saudara Argo Dinar ini merasa memiliki dari tahun 2015, kenapa? Satu, dia tidak daftarkan secara resmi, ya kan? Di Indonesia ini kan menganut paham first to file. Siapa yang mendaftarkan pertama? Ya kan? Kalau kita merasa memiliki barang, tentu kita akan memprotek barang kita dong. Misalnya tanah, kita sertifikatkan. Nah, ini merek, aturannya apa? Harus ada sertifikat mereknya. Ya itu harus didaftarkan. Tapi kan kenyataannya saudara Argo Dinar tidak mendaftarkan merek tersebut. Gitu. Dan itu dia klaim dari tahun 2015 dia miliki merek tersebut. Artinya kalau cuma ngomong aja tanpa dibuktikan dengan ada dasar kepemilikan, ya itu kan berarti tidak benar ya, itu salah gitu, itu menyalahi aturan. Terus kemudian yang berikutnya adalah Argo Dinar sudah pernah mendaftarkan di tahun 2023, mencoba mendaftarkan, ternyata ditolak oleh kantor merek. Kenapa ditolak? Karena dia tidak beretikat baik. Dianggap pemohon yang tidak beretikat baik. Nah, dan ternyata juga merek Lambetura tersebut kami dapat kabar bahwa itu katanya sedang dialihkan oleh Nanda kepada pihak lain yang sama sekali kita tidak kenal. Nah, inilah yang sedang diusut juga oleh kepolisian. Karena kami menemukan bukti dan fakta bahwa ada pemalsuan pengalihan merek tanda tangan Nanda dipalsukan dari pihak Nanda kepada satu pihak lain yang namanya PT Media Aktual Lambetura Indonesia. Nah, bukti itu sudah kami serahkan kepada kepolisian. Yang mana di dalam surat pengalihan itu tanda tangan saudara Nanda ini dipalsukan, dialihkan kepada PT Media Aktual Lambetura Indonesia. Ini yang sedang diproses di kepolisian. Sebenarnya ada beberapa tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat Argo Dinar. Ada dua pemalsuan sebenarnya. Cuman yang satu belum kami laporkan. Yang satu masih kami simpan dulu gitu. Kami mau lihat itikat baik dari mereka seperti apa. Jadi mereka mau mengambil merek ini dengan cara-cara yang melawan hukum. Memalsukan. Ya, kita belum tahu nih siapa yang memalsukan tanda tangan Nanda nih sehingga bisa ada di departemen kantor merek gitu loh. Untung saja kantor merek itu memberitahukan kepada saudara Nanda. Nah, sudah keburu ketahuan kami. Akhirnya kami segera melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan ternyata berangkat dari situ, kami juga dapat panggilan dari kantor pajak ya. Nah, ternyata PT Media Aktual Lambetura Indonesia itu sudah dibubarkan. Tiba-tiba sudah dibubarkan aja gitu. Nah, sudah dibubarkan terus mau menghapus SPT pajaknya.
saudara Nanda ini namanya ada di PT itu tiba-tiba, gitu loh. Ini lucu nih, bisa tiba-tiba muncul nama Nanda di dalam PT tersebut, padahal Nanda tidak pernah menandatangani akta pendirian PT tersebut, gitu. Akhirnya kami langsung menyuratin kantor merek untuk mencegah adanya peralihan tersebut, dan syukurnya saat ini kantor merek juga sudah memproses, artinya tidak melaksanakan pengalihan tersebut karena itu diduga ada pemalsuan. Dan ternyata waktu kami cek di pajak, pemohon pembubaran itu adalah pihak penggugat yang namanya Saudara Nita Oktania. Mbak, ini kan kita berbicara akun hiburan ya, mohon maaf ya. Ini yang diperebutkan itu, mohon maaf, akunnya atau namanya? Enggak, jadi ini kan pengadilan merek. Tidak ada kaitannya dengan akun Instagram atau akun Facebook, nggak ada kaitannya. Merek lambe turahnya Merek lambe turahnya gitu. Jadi akun silakan aja. Kami tidak mempermasalahkan akun gitu. Kami juga punya akun sendiri. Kami punya acara sendiri dengan merek lambe turah kami gitu. Cuman kan tentunya hal ini merugikan kalau ada pihak lain yang menggunakan gitu dengan kemiripan core bisnisnya gitu loh. Kami di hiburan, dia juga di hiburan. Tentu kami juga dirugikan kan. Akhirnya orang-orang bingung nih, yang mana nih? Nah, sehingga ya untuk itulah kami mengambil upaya hukum ini gitu. Ke Mas Nanda daftarnya tahun berapa mungkin? Mas Nanda daftar ke Dirjen Hakinya tahun berapa? Tahun 2018. Tahun 2018. Ini nih. Ada? Sendiri atau bareng sama pemilik Dino, teman-temannya? Pemiliknya tetap Nanda, nggak ada pemiliknya siapapun. Nanda Persada pemiliknya. Itu Haki ya? Ini. Boleh Bisa dicek di website. dipegang. Ini barcode-nya boleh langsung di-scan. Mbak, boleh dipegang, Mbak? Boleh. Mas di saya pegang. Dipegang. Nah, Ini sertifikat elektronik ya. Oh, berarti sendiri Mas Nanda ke Dirjen Haki? Iya. Nah ini nanti teman-teman boleh Cek barcode-nya. cek barcode, langsung validasi dia namanya Nanda Persada. Berarti bisa dikatakan ini ya, saat ini ada Dua dua akun yang beredar dengan nama Lambe Turah, kepemilikannya Mas Nanda sama. Kalau soal akun, Mas, sebenarnya itu banyak akun yang Lambe Turah yang lain gitu loh. Jadi inilah yang kita mau tertibkan gitu. oke. Mbak, kita potong. Kabarnya dari pihak sana juga ini berawal dari kerjasama nih. Awalnya nih kita berbicara histori kerjasama awal, sama-sama mendirikan gitu. Cuman katanya ada yang mencoba untuk mendaftarkan sendiri ya tanpa pengetahuan salah satu pihak. Betul nggak seperti itu? Sekarang begini ya. Sekarang kalau namanya kerjasama itu nggak mungkin nggak ada yang nggak tahu, benar nggak sih? Namanya kerjasama, ya kan? Kerjasama ada kesepakatan, masa nggak tahu? Logika aja lah, masa nggak tahu kalau ada kerjasama? Dan itu bisa dilihat juga di websitenya bersama-sama Seatu Indonesia bisa lihat ya. Tidak mungkin orang-orang yang bekerja sama saya nggak tahu itu. Nggak mungkin nggak tahu. Kenapa Itu nggak dimasalahin dulu? Nah sekarang ini saya mau luruskan juga ya. Jadi ini tuh bukan kaitan dengan akun. Nggak ada kaitan sama akun merek, akun Instagram atau Facebook atau TikTok atau apa itu YouTube gitu ya. Jadi ini mereknya. Karena Nanda adalah pemegang merek yang sah. Tentu kami juga kalau ada yang pakai merek kami tanpa seizin kami ya kami akan melakukan upaya hukum. Bukan hanya Instagram yang dikuasain oleh pihak penggugat ini, tetapi Instagram lain atau akun-akun lain yang menggunakan merek Lambe Turah akan kami tertibkan gitu. Ini baru langkah pertama gitu. Nah, kami juga sudah mengirimkan surat kepada Instagram, mengingatkan kepada Instagram agar tidak lagi mengizinkan akun-akun tersebut menggunakan merek Lambe Turah untuk tertibnya hal ini gitu loh, karena ini kan sudah melanggar hak-haknya Nanda sebagai pemilik merek. Itu sudah kami suratin secara resmi kepada Instagram. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga menghimbau nih kepada para endorse ya, para endorse para brand apapun itu untuk berhati-hati gitu bekerja sama. Jangan bekerja sama terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki legal standing secara sah gitu. Secara hukum itu berdasarkan ketentuan undang-undang merek, pemilik yang sah itu harus memiliki namanya sertifikat merek ini gitu. Jadi saya menghimbau juga kepada semua vendor ataupun
pemilik-pemilik brand untuk tidak melakukan hal-hal yang nantinya dapat merugikan dia sendiri, juga dapat merugikan klien saya gitu loh. Bang, tapi dari pihak sebelah kan menyebut bahwa lambe tura udah ada sejak 2015. Nah, abang kan ini 2018 ya masuk ya. Itu gimana bang, mungkin bang? Artinya abang dulu bareng-bareng bersama tim yang sekarang menggugat, tapi abang mengklaim ini punya abang nih. Gini, ini saya jawab ya, Mas. Jadi harus diluruskan. Tadi kan saya udah bilang, kalau dia merasa dari tahun 2015 sudah memiliki itu merek, kenapa dia tidak daftarkan? Itu aja sih. Kalau Anda merasa memiliki rumah itu milik saya, suratnya mana? Saya juga bisa ngaku dong, itu Monas punya saya. Kalau saya nggak punya sertifikatnya, masa saya aku? Gitu loh. Itu sih analoginya. Oke, tapi Berarti pihak sana juga menyebutkan bahwa pada saat mendaftar itu juga ada support, artinya yang biayain Mas Nanda atau dari pihak yang sekarang menggugat, Bang? Mas. Ya faktanya kita lihat siapa namanya di sertifikat merek itu aja. Enggak, jadi gini, kalau soal pembiayaan itu silahkan aja dibuktikan ya. Yang jelas tidak mungkin daftar merek kita suruh orang, terus suruh orang lain yang biayain, kan nggak mungkin, pasti kita lah yang biayain. Berarti begitu sekarang Mas Nanda ini menghandle akun